Baiklah, saya Sri Wahyuni dengan NIM A1D1 19080. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai rumah bersih dan sehat, yaitu pada kelas 1 semester 2. Nah, bicara tentang rumah bersih dan sehat, apa tujuan pembelajaran kita mengenai rumah bersih dan sehat ini? Tujuannya yaitu kita senantiasa menjaga kebersihan rumah. Nah, kita tulis ya. Tujuannya kita senantiasa menjaga kebersihan rumah. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bicara tentang rumah bersih dan sehat. Rumah yang terjaga kebersihannya, rumah bersih dan sehat itu apa? Yaitu rumah yang terjaga kebersihannya dan juga kesehatannya. Nah, yaitu rumah yang terjaga kebersihannya dan kesehatannya. Itulah pengertian dari rumah bersih dan sehat. Nah, apa saja? Bagaimana cara kita agar rumah tersebut kita terjaga kebersihan dan kesehatannya? Itu pasti banyak sekali kan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri rumah bersih dan sehat. Nah, apa saja ciri-ciri dari rumah bersih dan sehat? Nah, ciri-ciri rumah bersih dan sehat. Nah, apa saja ciri-ciri dari rumah bersih dan sehat? Nah, yang pertama yaitu memiliki ventilasi atau lubang udara. Nah, di setiap rumah pasti kita temukan ventilasi atau lubang udara yang ada di atas pintu itu kan. Nah, itu guna ventilasi itu yaitu untuk keluar masuknya udara agar rumah itu tidak pengap dan tertutup. Jika rumah tidak memiliki ventilasi, itu akan menyebabkan rumah itu menjadi pengap dan udara tidak bisa keluar masuk dari rumah. Nah, kita tulis yang pertama yaitu memiliki ventilasi atau lubang udara. Nah, ciri-ciri rumah bersih dan sehat yang kedua yaitu apa? Yaitu memiliki jendela dan pintu. Nah, di setiap rumah itu pasti memiliki jendela dan pintu kan. Nah, jika tidak memiliki jendela ataupun pintu, bagaimana kita akan masuk ke dalam rumah tersebut? Pasti setiap rumah memiliki jendela dan pintu, yaitu memiliki jendela dan pintu. Nah, selanjutnya ciri-ciri rumah bersih dan sehat yaitu cahaya lampu dan sinar matahari. Nah, rumah tersebut harus memiliki lampu dan juga memiliki sinar yang bisa dan sinar matahari bisa harus memasuki rumah pancarannya itu agar rumah itu tidak gelap
tulis dulu, yaitu harus memiliki cahaya lampu dan sinar matahari. Nah, selanjutnya ciri-ciri rumah bersih dan sehat yaitu apa? Yaitu saluran air lancar dan tempat pembuangan tinja jauh dari sumur. Nah, saluran air tempat kita mandi itu harus lancar, tidak boleh tersumbat. Dan juga tempat pembuangan tinja itu tidak boleh mendekati sumur, harus jauh dari sumur. Saluran air lancar dan pembuangan tinja harus jauh dari sumur. Nah, itulah ciri-ciri dari rumah sehat dan bersih. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana sih kita menjaga kebersihan rumah. Nah, kita tulis dulu. Menjaga kebersihan rumah. Nah, bagaimana sih kita menjaga kebersihan rumah agar rumah itu terlihat rapi, bersih, dan juga sehat? Nah, yang pertama yaitu kita harus menyapu rumah. Nah, kita itu harus rajin menyapu rumah karena pasti setiap harinya kotoran-kotoran yang kita bawa dari luar itu akan masuk ke rumah. Meskipun kadang kita tidak tahu kan. Nah, jadi kita harus menyapu rumah. Yaitu menyapu rumah. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjaga kebersihan rumah? Yaitu dengan mengepel lantai. Nah, kita tidak tahu kan apa saja kuman-kuman yang menempel di lantai karena terbawa dari kita dari luar. Nah, untuk itu kita perlu mengepel lantai juga. Mengepel lantai. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita menjaga kebersihan rumah? Yaitu dengan merapikan tempat tidur. Nah, apabila kita sudah tidur, pasti tempat tidur itu akan terlihat tidak rapi dan juga berantakan. Apabila paginya itu pasti berantakan. Nah, kita setiap pagi harus merapikan kamar tidur kita agar terlihat rapi dan juga terlihat bersih. Yaitu merapikan tempat tidur. Nah, selanjutnya apa? Bagaimana kita menjaga kebersihan rumah selanjutnya? Yaitu menguras kamar mandi. Nah, kamar mandi itu harus kita kuras. Sebaiknya yaitu seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita menguras kamar mandi, karena di kamar mandi itu kan pasti banyak sekali kuman. Supaya kamar mandi tersebut terlihat bersih dan juga terjaga kesehatan kamar mandinya, itu kita harus menguras kamar mandi. Menguras kamar mandi. Nah, itulah cara kita menjaga kebersihan rumah. Nah, sekarang kita sudah tahu kan ciri-ciri rumah sehat dan bersih dan juga cara kita dalam menjaga kebersihan rumah. Nah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.